Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di rumah Tuhan di awal bulan November. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah hampir memasuki akhir dari tahun ini ya, tahun 2020. Dan sebentar lagi akan masuk bulan Desember, bulan yang terakhir. Tapi kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir di tempat ini, baik juga yang ada di rumah, dapat mengikuti ibadah bersama, semuanya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Olehnya, mari kita bawa pujian, syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian buat Tuhan yang terbaik, yang terindah, untuk kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, bawa persembahan, segala pujian untuk Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang di tempat ini atau di rumah dengan segala beban masalah. Atau sebaliknya, saat ini Bapak Ibu membawa korban syukur karena segala sesuatu itu dibuat baik semuanya oleh Tuhan. Naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini sebab Dia baik. Mari kita naik ke gunung Allah yang kudus. Siapkan hatimu, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan kami, layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat pujian ini, mari masuk ke hadirat Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau layakkan kami
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat suaramu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, amin, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari tinggikan nama-Nya. Mari agungkan nama-Nya. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu, angkat hatimu menyembah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh sebab kasih-Mu Tuhan, kami umat-umat-Mu boleh berada di tempat-Mu ini Tuhan. Untuk sebentar kami boleh bersama-sama Tuhan, menaikkan setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan, menerima setiap berkat-Mu Tuhan, melalui firman-Mu yang juga akan dibentangkan buat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menyiapkan setiap hati kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, yang terbaik buat-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi ini juga kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang mereka masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan hantarkan mereka sampai di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami Tuhan, merasakan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang pagi hari ini melayani Engkau Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh melayani-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk kami boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu, Saudara Bapak Ibu semuanya pagi hari ini bersuka cita. Haleluya. Kita akan sorakan haleluya 3 kali ya. 2, 3. Haleluya. 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 Bapak Ibu silahkan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu adalah umat-umat pemenang, karena Tuhan telah menebus segala dosa kita. Di atas kayu salib, Dia sudah mati bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Kristus di kala
Bapak Ibu duduk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, iblis telah dikalahkan. Bapak Ibu datang di sini saja, iblis gemetar. Karena kita datang kepada Allah yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita, ada sorak-sorai di rumah Tuhan. Karena Tuhan telah menebus umatnya. Puji Tuhan, kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba bahwa Yesus ditinggikan. Anak Allah yang Maha Kuasa itu datang di tempat ini memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa karena Tuhan yang kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Rana domba oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang ini telah tiba keselamatan buat kita semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sorak-sorai karena kemenangan ada di pihak kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, jemaat saja, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian saudara membuat iblis gemetar. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahmu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh siapa? Oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kini tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu. Jangan biarkan benih firman Tuhan itu gugur ketika kita mendengar suara firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena salibmu dahsyat Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami. Haleluya.
nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kasih kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Renungkan salib-Mu, betapa dahsyatnya salib-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Dia sanggup menyembuhkan. Kuasa salib Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Apapun penyakitmu, katakan, Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan aku. Amin. Katakan dengan iman, Tuhan, Kau sanggup melakukan mujizat-Mu pagi hari ini. Yesus, Kau segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Oh, karena salib-Mu segala sesuatu sudah ditanggung di atas kayu salib untuk kita semuanya. Apapun beban masalahmu, penyakitmu yang sudah tanggung di atas kayu salib, katakan, Tuhan, Engkau menyediakan mujizat pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. 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 Oh, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi, karena salib-Mu. Haleluya. 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 Karena salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat-Nya? Katakan, saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan? Amin. Amin. Mari kita sembah Dia.
Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun, karena Dia yang memiliki kehidupan ini, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Bapak Butut Mayangkara berdoa. Salib-Mu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah yang layak kami puji, Engkau-lah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, kami boleh menang Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh menguatkan kami ketika kami menghadapi keadaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kuasa Tuhan. Di dalam firman-Mu ada kemenangan Tuhan. Di dalam firman-Mu ada damai sejahtera. Di dalam firman-Mu ada sukacita Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga Tuhan. Berikan kami semua yang hadir tempat ini Tuhan, maupun ada yang di rumah Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini Tuhan, sehingga hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, dan kami selalu hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Gembala.
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali bersekutu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, apabila ada di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, kami akan berdoa yang ada di tempat ini dapat berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai setiap kami, secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang, yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, untuk banyak hal-hal yang luar biasa yang Engkau sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Bahkan kami percaya Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah kekuatan kuasa-Mu akan terus ada dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami. Bahwa mereka mengenal Engkau, mengasihi Engkau dengan sepenuh hidup mereka. Sehingga hidup mereka menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan menyenangkan hati-Mu. Bahwa mereka untuk terus mengenal kehendak-Mu dalam setiap langkah-langkah hidup mereka. Dan setiap apa yang mereka lakukan boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu dan karya-Mu yang kami percaya Engkau akan teruskan sampai hari Engkau datang kedua kali. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita perlu memberi waktu kita untuk belajar dan merenungkan banyak kekuatan yang kita dapatkan dari firman Allah. Hari ini kita akan sampai kepada renungan kita di perjalanan bangsa Israel dalam persinggahan ke-14 yang ada di Ritma. Ya, saya tidak akan membaca bilangan 33 karena Bapak Ibu saya harap bisa melihat di sana ada catatan semua yang kita renungkan hari ini. Ya, dari beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu bisa baca urutannya di sana. Saya akan langsung kepada
apa yang dapat kita lihat yang terjadi di sana. Ritma punya pengertian, punya arti nama beberapa, tapi salah satu yang paling menonjol artinya mengikat atau menempel gitu ya. Tapi saya mengambil satu kata mengikat, ya, sesuatu yang terikat di sana. Ritma itu berada, kalau Bapak Ibu lihat di peta ini sudah digambar ulang oleh tim multimedia. Terima kasih supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Perhatikan daerah mereka dan ritma. Kanaan itu ada sedikit ke atas ya. Ritma itu ada di daerah Kades Barnea dan sebenarnya itu ada di persimpangan tepat di dekat Kanaan. Jadi boleh dikatakan mereka sudah sangat dekat dengan Kanaan, sangat dekat dengan daerah tujuan mereka ya. Dan perintah Allah kepada mereka sangat jelas seperti yang sudah dijanjikan. Mari kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal yang pertama kita lihat. Ulangan pasal yang pertama. Ada satu kisah ketika Musa mengingatkan kembali pengalaman-pengalaman mereka setelah dari Gunung Horeb dan berjalan. Kita lihat apa yang menjadi janji Tuhan. Ulangan pasal yang pertama ayat 7, 8, dan 19. Mari kita baca Bapak Ibu dapat melihat ya. Ulangan 1 ayat 7, 8, dan 19. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Perhatikan ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Ya. Ayat 19, mari kita lihat. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Perhatikan. Ritma adalah satu tempat di mana mereka akan sampai di satu tujuan yang sudah Tuhan janjikan. Dan kita lihat dari peta tadi mereka ada di tepat di daerah yang dekat dengan tujuan mereka. Tapi kita melihat janji Tuhan yang diberikan. Aku telah menyerahkan negeri itu. Perhatikan yang kita sudah baca. Perintah Allah jelas, firman Allah jelas. Aku sudah serahkan negeri itu. Maju, duduki negeri yang dijanjikan. Ada perintah yang sangat jelas dari firman Allah kepada umat Israel. Tapi kita belajar hari ini ada sesuatu yang terjadi di Ritma. Ketika mereka sudah dengar firman Allah, kita sudah melihat perjalanan mereka sampai di persinggahan 14 ini. Ada begitu banyak firman yang mereka terima. Dan kita belajar juga bagaimana respon mereka. Sekali lagi, ini menjadi renungan bagi kita yang setiap minggu dengar firman. Setiap hari mungkin Bapak Ibu beri waktu dengarkan renungan 79 pagi dan malam. Bagaimana respon kita terhadap firman Allah. Kita belajar dari bangsa Israel. Respon mereka, mari lihat ayat 22 di Ulangan pasal yang pertama. Ketika dapat perintah Allah, dapat janji Allah, aku serahkan negeri itu. Ayo maju, ayo duduki negeri itu. Ayat 22 di Ulangan pasal yang pertama. Respon mereka demikian. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Bapak Ibu perhatikan respon umat Israel. Yang disuruh maju, duduki, aku akan menyertai, aku akan beri kamu kemenangan. Tapi respon mereka kepada Musa,
Saya pakai bahasa sehari-hari. Musa, jangan buru-buru. Lihat dulu keadaannya. Jangan-jangan nanti terjadi ini dan itu. Kita lihat dulu. Itu sebabnya mereka datang kepada Musa. Dan Musa memandang itu baik. Membawanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan, Bapak Ibu akan lihat di bagian yang lain. Tuhan mengizinkan apa yang mereka minta. Mari lihat Bilangan 13. Mereka berkata, kami mau lihat dulu. Dan Bilangan 13 mencatat apa yang terjadi di sana. Mari kita lihat ayat 17 dan 18. Bilangan 13 ayat 17 dan 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ayat 19, 20 dan seterusnya ada beberapa hal yang menjelaskan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat amatilah. Lihat apa yang terjadi di sana. Lihat tempat itu di mana Tuhan menyuruh kamu. Dan saya percaya Bapak Ibu kita mengerti, kita dapat mungkin Bapak Ibu sudah banyak melihat, mengingat, mendengar sejak kecil di sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu ingat ada cerita 12 orang dikirim khusus untuk mengamati, untuk melihat sesuai dengan keinginan mereka. Mari kita lihat apa yang mereka lihat di sana. Setelah mereka pergi ke sana, firman Allah mencatat 40 hari yang mereka pakai untuk melihat daerah itu. Bukan waktu yang singkat. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Mari kita lihat setelah mereka kembali, apa yang mereka laporkan dari yang mereka lihat. Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Sampai sini dulu. Bapak Ibu, waktu mereka sudah 40 hari melakukan perjalanan dan kembali, yang pertama mereka katakan, kami sudah sampai di sana. Kita sudah mempunyai 40 hari. Dan perhatikan, kami sudah lihat negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya. Apa yang mereka lihat tepat seperti yang Tuhan janjikan. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat 17. Sebelum bangsa Israel melakukan perjalanan ini, ada satu janji. Keluaran 3 ayat 17. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab dan kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 17. Saya akan bacakan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Perhatikan, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu pelajari, ingat, waktu Tuhan janjikan sesuatu, Dia pasti menepatinya. Waktu engkau dengar firman, percaya dalam hatimu. Jangan izinkan firman itu keluar. Jangan izinkan firman itu lalu oleh kesulitan, oleh apapun juga. Karena dari sini kita melihat, dari pengalaman bangsa Israel kita belajar,
Dia menepati semua yang dia janjikan. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan kembali ke Bilangan pasal 13. Setelah mereka melihat hal-hal yang dijanjikan Tuhan itu tepat terjadi. Perhatikan, mereka berkata demikian. Ayat 28 di Bilangan pasal 13. Bilangan 13 ayat 28. Saya bacakan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan lama juga ada satu kalimat yang saya rasa tepat untuk kita pelajari. Kalau di terjemahan baru dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan tetapi. Betul Musa, di sana berlimpah susu dan madunya. Itu seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka lihat janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Tetapi kemudian ada satu kalimat yang mereka ucapkan. Tetapi dari semua yang mereka lihat, ada hal-hal yang lain yang juga mereka lihat. Dan ternyata itu membuat mereka punya kesimpulan-kesimpulan. Dimulai dengan kata tetapi. Hati-hati dengan hal ini, kita akan lihat. Tuhan, aku percaya janjimu, aku tahu engkau luar biasa. Tetapi Tuhan, masalah ini terlalu besar. Tetapi Tuhan, aku tidak mungkin mengampuni dia. Tetapi Tuhan, masalah ini terlalu sakit. Bukankah kita seringkali punya banyak alasan untuk apa yang Tuhan beritahu kita lakukan? Kita perlu belajar dari persinggahan ini. Kalimat tetapi ternyata berakibat sangat fatal. Mari kita lihat. Bilangan 13 ayat 31. Mereka bukan hanya berkata tetapi begitu saja. Bilangan 13 ayat 31 ayat 33 menjelaskan kepada kita kenapa mereka sampai kepada kata tetapi. Saya bacakan Bilangan 13 ayat 31, 32 dan 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini 10 orang pengintai berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33, perhatikan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan. Mereka lihat apa yang Tuhan janjikan. Tapi sesungguhnya Tuhan juga mengajak kita melihat realita. Dunia ini memang ada banyak tantangannya. Dan itu yang mereka lihat. Benar mata mereka bisa lihat. Tetapi yang mereka lihat menurut pandangan mereka sendiri. Ada satu bagian di Yehezkiel menjelaskan, saya tidak akan baca ya, tapi menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel. Satu bangsa yang melihat, tapi sesungguhnya tidak bisa melihat dengan benar. Mereka dengar tapi tidak dengar dengan benar. Ini yang mereka alami. 10 pengintai ini benar mata jasmaninya melihat, tapi sesungguhnya mata hatinya, pandangan rohaninya tertutup.
Pandangan itu tertutup dengan kondisi yang mereka lihat. Pandangannya tertutup dengan berkata bangsa itu lebih besar. Pandangannya tertutup dan berkata bangsa itu lebih kuat. Pandangannya tertutup dan mereka berkata kita tidak dapat maju. Ayat 33 bahkan berkata, pandangannya tertutup. Bangsa itu memakan penduduknya. Bahkan lihat, mereka melihat diri mereka sendiri. Kami seperti belalang. Mereka lupa janji Tuhan. Benar penduduk itu besar dan kuat. Benar tempat yang mereka akan tuju memiliki bangsa yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi sebenarnya ada janji Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Mari kita lihat Keluaran pasal 23. Keluaran 23. Kitab Keluaran 23, mari kita lihat bersama ada apa yang dicatat di sana. Ayat 20, perhatikan. Keluaran 23 ayat 20. Jauh sebelum mereka lakukan pengintaian hari itu. Ayat 20, Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Perhatikan ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Ada janji yang sudah diberikan kepada mereka. Benar orang-orang di sana kuat. Benar orang-orang di sana besar. Tapi janji Tuhan, malaikatku akan menyertai kamu. Bahkan firman Allah berkata, aku sendiri akan melenyapkan mereka. Tetapi yang kita lihat, mata mereka yang melihat, yang terbuka, sesungguhnya tertutup oleh masalah-masalah. Oleh besarnya yang kesulitan yang mereka lihat. Bahkan oleh pendapat-pendapat mereka sendiri. Kami seperti belalang, kita enggak mungkin bisa menang. Kita tidak bisa maju. Bapak Ibu, ini menjadi satu catatan buat kita. Bukankah seringkali dalam hidup kita, perjalanan iman kita bisa lihat sesuatu. Tapi sesungguhnya pandangan kita tertutup. Nanti kita akan lihat. Dari 12 pengintai, 10 orang pandangannya tertutup. Tapi ada 2 orang yang luar biasa. Bilangan 13, mari kita kembali. Saya percaya kita mengenal tokoh-tokoh ini. Yosua dan Kaleb. Bilangan 13. Mari kita lihat ayat 30. Keluar Bilangan 13 ayat 30. Saya akan bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb, seorang yang punya iman yang teguh bersama dengan Yosua. 10 orang yang lain ada bersama-sama dengan mereka, lihat hal yang sama. Tetapi pandangan mereka berbeda. Karena yang 10 tertutup oleh masalah, tertutup oleh kesulitan. Tapi 2 orang ini, mereka dapat lihat dengan mata iman mereka. Kita akan maju, kita akan menang. Pilihan ada pada kita untuk belajar dari mereka. Tapi mari lihat Bapak Ibu, apa yang kita taruh dalam pandangan kita, sesungguhnya bukan hanya berpengaruh pada kita,
tapi dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, rekan kerja kita, sahabat kita. Hati-hati dengan pandangan-pandangan yang kita ucapkan. Dan kita lihat dari 12 orang pengintai, 10 dengan pandangan yang tertutup, 2 orang yang melihat dengan mata iman. Siapa yang berpengaruh? Bilangan 14, mari kita lihat. Bilangan 14 ayat 1-4. Mari kita lihat siapa yang berpengaruh kepada bangsa Israel. Kita turun Bilangan 14 ayat 1-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat di depan Kanaan, tepat di daerah di mana mereka akan masuk ke daerah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi disitulah pandangan mereka tertutup, tidak bisa melihat janji Tuhan, tidak bisa memegang janji Tuhan dalam hidupnya. Mereka menangis, bersungut-sungut, ingin pemimpin yang lain, bahkan mereka ingin pulang ke Mesir. Saya tidak tahu sejauh mana perjalanan kita yang kita bisa belajar dari bangsa Israel. Mungkin ada waktunya Tuhan bawa engkau nyaris kepada kemenangan, tapi karena pandangan kita tertutup, kita memilih pulang ke Mesir. Saya berharap ini menjadi perenungan. Ini juga menjadi perenungan bagi saya pribadi. Perjalanan umat Israel yang sangat luar biasa. Ketika ada pandangan yang tertutup dari beberapa orang, seluruh umat Israel lakukan hal ini. Hati-hati dengan dampak yang kita beri kepada orang lain. Mata yang tertutup terjadi karena mereka terikat kepada ketidakpercayaan. Firman yang mereka dengar, malaikatku akan ada bersama dengan engkau. Firman yang mereka dengar, aku akan lenyapkan mereka. Tidak ada di dalam hati mereka. Mungkin mereka pernah dengar, tapi tidak disimpan dengan percaya. Mari lihat Bilangan 14 ayat 11. Saat Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, Tuhan berkata kepada Musa. Bilangan 14 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Hal ini menimbulkan duka cita Tuhan. Ulangan 1, mari kita lihat. Ulangan pasal 1 ayat 26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Ayat 32. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin kita belajar benar-benar melihat saat pandangan kita tertutup oleh ketidakpercayaan. Itu bukan hanya membuat keraguan, tapi bahkan bisa menimbulkan pemberontakan kepada Allah. Menentang apa yang Allah beritakan, menentang apa yang Allah suruh.
Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan pribadi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari-hari ini ada firman yang Tuhan bicara dalam hatimu untuk engkau lakukan. Tapi karena pandanganmu tertutup oleh kekhawatiran, oleh ketidakpercayaan, mari segera kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita lakukan hal-hal seperti bangsa Israel. Tepat di tempat dekat tujuan. Mereka justru tidak percaya. Dan akibatnya sungguh sangat menyedihkan. Kita kembali ke Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 34, mari kita lihat. Ketidakpercayaan mengakibatkan hal-hal yang sangat mengerikan. Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Bapak Ibu Saudara, akibat yang pertama. Tepat di depan Kanaan karena ketidakpercayaan mereka. Mereka kemudian harus berputar kembali. Di Ritmalah mereka dapat hukuman mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Selama mereka mengintai 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. 40 tahun mereka harus ada di padang gurun. Sungguh sangat menyedihkan ketika Allah berkata, aku berbalik daripadamu. Tidak ada kekuatan yang kita dapat miliki di luar Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan tidak membiarkan mereka, tetap mendidik mereka di padang gurun. Tapi ini adalah satu perjalanan yang sangat memprihatinkan bagi mereka. Tidak sampai di situ saja. Bilangan 14 ayat 29. Mari kita lihat. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Musa berdoa kepada Tuhan, ampuni bangsa ini. Tuhan menjawab, aku ampuni. Tapi tetap ada konsekuensi yang mereka harus alami. Firman Allah berkata, orang yang sudah bersungut-sungut lebih dari 10 kali. Dan tercatat semua yang usianya 20 tahun ke atas tidak masuk Kanaan. Mereka mati dalam perjalanan pengembaraan mereka. Berkat yang harusnya mereka dapat terima hilang. Bilangan 14 ayat 36 dan 37. Mari kita lihat. Bilangan 14, 36 sampai 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Perhatikan ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mereka yang pandangannya tertutup bahkan membuat orang lain kemudian ada dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main. Mereka binasa di hadapan Tuhan. Jangan menganggap sepele ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apa yang ada dalam pandangan kita hari-hari ini? Kita yang tahu. Apa yang memenuhi pandangan kita hari-hari ini? Biarlah itu menjadi satu perenungan bagi kita. Bilangan 14 ayat 38. Ada satu bagian yang mencatat. Bilangan 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu
hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. 10 orang dengan pandangan yang tertutup mempengaruhi umat Israel. 2 orang ini yang mata imannya terbuka dan tertuju kepada Tuhan. Seolah-olah mereka gagal, tidak berhasil. Karena apa yang mereka sarankan tidak diikuti. Tapi sesungguhnya ada berkat khusus bagi mereka. Mereka tetap hidup dari 12 orang pengintai. Dan kita tahu bersama, dari rombongan yang berangkat 20 tahun ke bawah mereka masuk ke Kanaan. Tapi 20 tahun ke atas hanya 2 orang ini. Ketika seseorang membuka mata imannya, melihat dengan iman firman Tuhan, janji Tuhan, menyimpannya dengan iman, percaya sepenuh, dan melakukannya, berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Sebagai penutup, menjadi pertanyaan bagi saya dan bagi kita semua. Bagaimana mata rohani kita hari-hari ini? Kita belajar dari kejadian ini. Mata jasmaninya bisa melihat, tapi mata rohaninya tertutup. Jangan sampai mata rohani kita tertutup oleh ketidakpercayaan. Apa yang Anda lihat hari-hari ini, banyak kesulitan, banyak tantangan. Tapi jangan sampai itu menghilangkan kepercayaan kita akan janji Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ada satu catatan tentang bagaimana orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi kita diminta untuk belajar dari bangsa Israel. Dalam perjalanan hidup kita, kita bukan hanya dengar janji Tuhan, tapi sebenarnya janji Tuhan sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janjinya tidak digenapi dengan kematian Yesus, dan itu sebabnya hari ini di hadapan kita ada bukti janji Allah. Dia mati bagi kita. Di dalam Dia, kematiannya menghapuskan segala dosa kita, menghapuskan segala sakit kita, menghapuskan segala kesulitan kita. Karena sesungguhnya Dia tidak mati terus. 2 Korintus 4, mari lihat ayat 10, 13 dan 14. 2 Korintus 4 ayat 10, 13 dan 14. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Sampai di situ. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apapun yang engkau lihat hari-hari ini, mungkin lebih besar dari kekuatanmu, lebih kuat dari apa yang engkau dapat lihat. Tapi saya ingin mengajak engkau seperti Yosua dan Kaleb. Minta Tuhan membuka matamu untuk dapat lihat dengan iman. Ada terlalu banyak hal yang menutup kita hari ini. Saya tidak berkata hanya kesulitan, tapi bisa juga kenyamanan menutup mata kita dari apa yang Tuhan minta kita lakukan. Mungkin Tuhan sedang minta engkau lakukan sesuatu, tapi karena itu meminta engkau keluar dari zona nyamanmu. Tuhan, itu gak enak, saya gak suka, saya gak bisa lakukan itu. Tapi hari ini
Mari minta Tuhan, aku percaya kepada firman-Mu, aku percaya kepada janji-Mu. Buka mataku, supaya aku bisa lihat dan percaya. Saya percaya waktu ini bukan waktu yang kebetulan, kita bisa ada sampai di pembahasan perjalanan tentang ritma. Saat belajar mempersiapkan tentang mata orang Israel yang tertutup oleh masalah mereka. Ini mengingatkan tentang hal yang mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mendengarkan apa yang kemarin disampaikan oleh tim multimedia, mungkin melalui call center, bahwa mulai hari ini 1 November kami mengadakan satu gerakan doa puasa bersama 40 hari dengan tema Open in Faith. Tidak ada kerinduan lain. Saat Tuhan taruh ini dalam hati, saya harus katakan jujur. Saya bertanya, Tuhan, ini betul atau tidak? Ini tidak mudah. Ini tidak nyaman. Dan saya berkata, saya perlu konfirmasi dari beberapa hal. Dan Tuhan memberikan melalui beberapa orang konfirmasi-konfirmasi yang saya tidak pernah duga, bahkan sampai hari ini. Jadi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, siapa yang terbeban, ini bukan sebuah kewajiban, tapi satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Benar, ini tidak mudah, ini perlu komitmen. Tapi saya percaya Dia yang berjanji, ya dan amin. Kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak hal yang kita lihat lebih besar, lebih kuat dari apa yang kita miliki. Tapi sesungguhnya ada janji firman Tuhan, aku menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan, mari beri waktu berdoa. Minimal 40 menit setiap hari. Bapak Ibu dapat mendapatkan renungan firman Tuhan dan juga doa melalui rekaman audio atau MP3, karena kita belum bisa berkumpul di gereja ini. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa setiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita akan berdoa bersama di tempat ini. Bapak Ibu boleh dapatkan rekaman supaya bisa menyesuaikan waktu berdoa. Kalau Bapak Ibu harus bekerja, karena itu rekaman bisa diputar kapan saja. Beri waktumu untuk berdoa. 2 hal yang saya dorong kepada Bapak Ibu. Dekatkan diri kepada Tuhan. Waktu engkau berdoa, cari Tuhan, sembah Dia. Rindukan Dia, jadikan Dia prioritas utama dalam hidupmu. Yang kedua, kita bukan mendoakan diri kita, bukan berarti nggak boleh, tapi saya ingin beri prioritas pada 2 hal ini. Doakan sesama. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman, saya membacakan Yesaya 58. Tuhan berkata, kalau engkau berpuasa, bukan tentang dirimu, tapi tentang sesama. Mungkin ada banyak hal yang hari-hari ini membelenggu. Mungkin engkau kenal seseorang. Kalau engkau berkata, aku enggak kenal, aku enggak punya banyak kenalan. Cari. Ada banyak orang yang perlu didoakan. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan-pergumulan doa, silakan tulis. Enggak perlu tulis di kertas, dengan WA, kirim ke call center. Kami akan doakan di tempat ini. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mendorong Bapak Ibu juga berpuasa. Dan sekali lagi ini sesuatu yang sifatnya kerelaan. Boleh memilih di antara ini karena sesuaikan dengan kondisi tubuh, kesehatan Bapak Ibu juga. Jangan melakukannya kalau Bapak Ibu tidak dalam kondisi yang cukup fit. Boleh tidak makan dan minum, kira-kira dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Atau jam 6 pagi sampai jam 2, setengah hari tidak mengapa. Atau mungkin kalau Bapak Ibu belum biasa, boleh tidak makan tapi tetap minum air putih. Atau mungkin bisa dengan memulai berpantang makanan tertentu. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa berpantang? Kita belajar seperti Daniel. Belajar Daniel kemarin hanya makan sayur-sayuran. Ya. Puasa bukan hanya tentang tidak makan dan minum.
tapi tentang bagaimana kita menyangkal diri kita, mencari kehendak Tuhan. Bangsa Israel punya pengalaman, matanya tertutup oleh masalah. Tapi hari ini kita yang belajar dari mereka, mari beri waktumu 40 hari. Itu tidak lama. Saya ingin mendorong Bapak Ibu, tidak lama. Kita hadapi tahun depan yang kita belum mengerti. Beri waktumu 40 hari. Ada sebuah buku yang sangat mendorong saya dengan judul yang sama. Penulisnya berkata, suara itu bagikan suara Tuhan terdengar di telinganya. Beri aku 40 hari. Saya tidak ingin sedang mendewakan waktu dan hari, tidak. Kita sedang belajar 40 hari seperti Musa ke Sinai, Elia, bahkan Yesus sendiri. Tidak ada tujuan lain selain merindukan Tuhan. Percaya kepada firman-Nya, agar apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Ada banyak hal yang baru yang Tuhan akan bukakan bagi engkau pribadi, keluargamu, gereja ini. Saya sungguh merindukan kuasa Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Sehingga ada banyak orang dapat melihat, mata mereka pun terbuka untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ayat terakhir, Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Efesus 1 ayat 18 sampai 21 ini kiranya menjadi doa saya dan menjadi doa kita semua, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, ada tubuh dan darahnya. Ini bukan sekedar janji, tapi penggenapan. Terima dengan iman, jadi kekuatan bagi kita. Minta Tuhan membuka mata hati kita untuk dapat melihat dengan iman kasih dan kuasa-Nya, penggenapan janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Mari kita taruh komitmen dalam hati kita. Kita percaya janji Tuhan ajaib di dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus, penggenapan janjinya. Haleluya. Dia tahu isi hatimu hari ini. Kalau hatimu masih tertutup oleh masalah, minta Dia jamah. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji. Kami mau tetap percaya. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Izinkan Tuhan yang berbicara dalam hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Kalau ada yang menutup mata imanmu, minta Dia menolong, membukakan matamu dan melihat dengan iman. Karena itu engkau simpan firman Tuhan sungguh di dalam hatimu. Nyanyikan pujian ini dari awal. Saya mengundang dengan hormat para pelayan-pelayan untuk dapat hadir di tempat ini. Silakan datang ke depan, kita akan siapkan diri kita. Terima dengan iman tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
penggenapan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Yohanes Lee akan berdoa untuk menyambut perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Haleluya. segalanya bagiku. percaya janji-Mu ajaib. Amin. Haleluya Yesus. Dalam kehidupanku ku berserah di dalam Haleluya. 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 Bapa di dalam sorga, Terima kasih Tuhan. Juru Selamat Gembala kami yang baik dan setia Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami tunduk di hadapan Engkau Tuhan selepas kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Di mana Engkau telah mengupas setiap pemikiran kami yang keliru Tuhan. Setiap pemikiran kami yang kadang menyaksikan Tuhan akan janji-Mu yang ajaib itu Tuhan. Namun melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami terbuka mata rohani kami dengan benar Tuhan. Bahwa janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pada hari ini, itu penggenapan janji-Mu yang ajaib Tuhan. Kami masih boleh kuat, kami masih boleh mampu Tuhan bertahan dalam iman kami. Itu karena kemurahan-Mu, karena janji firman-Mu yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau belajar lebih baik, lebih benar Tuhan. Amin. Di dalam iringan kami kepada Engkau, menghadapi dunia yang makin sempit ini Tuhan. Dengan segala sesuatu yang makin terbatas Tuhan. Dalam tiap langkah kehidupan kami. Yang kadang membuat kami takut gentar Tuhan. Tapi manakala kami kembali kepada firman-Mu, kembali kepada janji-Mu itu Tuhan. Kami kuat Tuhan, kami mampu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami melangkah terus Tuhan. Amin. Amin. Engkau ada di hadapan kami, Engkau di atas hidup kami Tuhan. Kami mau tetap pikul salib-Mu itu Tuhan. Amin. Dengan sukacita Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Amin. Pada hari yang Kau sediakan nanti Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkau tilik kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Apa yang menjadi beban masalah kehidupan kami. Janji firman-Mu sudah terjawab dalam kehidupan kami satu persatu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Karena tidak dapat berbakti bersama kami. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati kehidupan kami terus ya Tuhan. Pegang kehidupan kami di tiap-tiap saat dan waktu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati Ibu Gembala Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Pimpin terus hidupmu Tuhan. Hidupnya Tuhan dengan urapan-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan. Untuk menuntun sidang jemaat-Mu ini. Untuk lebih benar, lebih layak. Sempurna dalam iman ya Tuhan.
memberi kesehatan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengenapi firman-Mu, tubuh dan darah-Mu tersedia untuk kami. Sucikan layakan kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu memberi kekuatan baru untuk kami melangkah di hari-hari depan dengan kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian karena salib-Mu aku hidup. Karena salib Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pemilihan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang ada di bawah, apabila ada yang belum menerima roti dan anggur, ya, dapat memberi tanda untuk dapat dilayani. Apakah ada lagi? Baiklah.
Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber berkat. Bapak Ibu, kami persilakan dengan hormat berdiri, dapat menyiapkan perjamuan yang akan kita ikuti. Janji Allah bagi kita, hargai pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Kami percaya Tuhan, Engkau membuka hal-hal yang baru, membuka mata iman kami untuk melihat dengan iman, melihat dengan percaya janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih karena salib-Mu kami hidup. Biar ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terima dengan iman, tubuh dan darah-Mu jadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih. Mari pegang roti di tangan kanan-Mu. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari siapkan anggur di tangan kanan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terus bekerja di dalam hidup umat-umatmu Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami tahu Engkau di dalam kami bekerja
bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami. Biar Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman kemenangan di dalam Engkau. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami izinkan Engkau membuka mata rohani kami untuk lihat hal-hal luar biasa bersama Engkau. Teguhkan kami dengan kekuatan iman hanya kepada Engkau, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau terima dengan iman. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kerinduan kami mendedikasikan 40 hari dalam doa dan puasa. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami percaya Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau akan buka banyak hal yang baru dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di gereja ini Tuhan, untuk jadi berkat memuliakan nama Tuhan. Dan kami dapat menceritakan Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan banyak orang dapat diselamatkan, banyak orang dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi kami berdoa, berkati seluruh umat-Mu, pergumulan mereka masing-masing, biar itu tidak membuat mereka meragukan Engkau, tapi justru semakin dekat Engkau dan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang minggu ini apapun yang akan kami kerjakan, semuanya kami percaya ada dalam pertolongan dan perlindungan Engkau. Kami sekali lagi berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Pakai setiap kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pemimpin negara kami, dari pimpinan tertinggi sampai di daerah, Engkau akan memberkati. Beri hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa sekali lagi, bersyukur untuk operasi yang dapat berhasil dengan baik pada saudari Christine. Kami berdoa Tuhan akan menolong pemulihannya, biar hamba-Mu ini dapat kembali melayani Engkau dan menyaksikan mujizat-Mu dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk anak Cielo yang mengalami jatuh dan ada retak di bagian tubuhnya. Hari ini kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamahan-Mu ada atas anak ini Tuhan. Berikan dia kesembuhan, kekuatan yang baru, iman, dan tetap berharap kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati seluruh umat-umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu, biar kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya kekuatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu ada bekerja di dalam kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.